Halo guys, melanjutkan perjalanan saya di kota Kediri. Saya akan ajak kalian untuk mengunjungi wisata Gunung Kelut. Gunung Kelut adalah gunung berapi aktif di Indonesia yang terletak di perbatasan Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita coba. Gelap banget. Halo guys, balik lagi bersama saya di channel YouTube Lucky Subianto. Kali ini saya sedang berada di alun-alun kota Kediri. Ini alun-alunnya lagi direnovasi ya. Jadi ditutup dan di seberang adalah Masjid Agung Kota Kediri. Oke, di sini saya akan ajak kalian untuk mengunjungi Gunung Kelut. Jadi ikuti terus perjalanan saya kali ini di kota Kediri. Oke, jarak dari alun-alun kota Kediri menuju ke Gunung Kelut sekitar 1 jam perjalanan dengan jarak 41 km. Oke, kita start dari jam 7.45. Ini udah kesiangan ya. Karena bis yang saya naiki PO Mahkota itu agak telat perjalanannya, dan sampai sekitar jam 7 pagi tadi. Lalu saya sewa motor di Sewa Motor Kediri. Tarifnya 75.000 per hari. Oke, ini dari persimpangan Jembatan Kaliombo. Lagi banyak perbaikan di kawasan Kota Kediri ini ya. Ini kita nanti ke kiri. Suasana kota Kediri hari ini hari Sabtu lagi cerah, tapi ini agak kesiangan. Semoga saya masih dapat kawah dari Gunung Kelut ya. Dan berapa sih tarifnya untuk masuk kawasan Gunung Kelut, dan apakah motor masih bisa sampai dengan bibir kawah ya. Di depan ada persimpangan, ada pilihan. Kalau ke kanan itu arah Blitar, kalau ke kiri itu kita ke arah Wates dan juga Kampung Inggris Pare. Kita menuju ke arah Wates ya. Tujuan kita ke arah timur terus menuju ke arah Gunung Kelut. Ini kita belok kiri. Oke, untuk destinasi wisata di kota Kediri itu nggak terlalu banyak juga ya. Saya coba searching. Meskipun di sini dikelilingi gunung, di sebelah barat itu ada Gunung Liman, dan sebelah kanan itu yang akan kita tuju yaitu Gunung Kelut. Di sini ada perempatan lagi. Kalau lurus itu masih ke arah Pare ya. Ini kita belok ke kanan arah ke Wates. Oke, saya akan tanya kalian kapan kalian mengunjungi kota Kediri dan juga Gunung Kelut. Coba komen. Ini suasana hari Sabtu, kondisi jalan pagi ini ramai banget ya. Wih, ini di samping saya itu pabrik gula ya. Wangi banget. Dan vibes-nya cakep banget ini jalanannya. Desa Sidomulyo. Kita masuk di Desa Sidomulyo. Itu kanan kirinya masih banyak perkebunan pohon tebu ya. Contohnya tinggi-tinggi banget pohon tebunya. Dan di sini tuh udaranya udah agak enakan dikit, agak sejuk. Karena mungkin kita mau menuju ke arah pegunungan ya.
Dan untuk kalian kalau mau ke Gunung Kelut juga sesuai map juga titiknya, kemudian juga banyak rambu-rambu yang mengarah ke arah Gunung Kelut. So jadi ikuti terus perjalanan saya. Kali ini kita explore ke Gunung Kelut. Let's go. Oke, kalau ke kiri itu ke arah Pare lagi atau ke arah Surabaya, dan kita belok ke arah kanan menuju ke wisata Gunung Kelut. Ini ada patokannya adalah Kecamatan Wates. Ini kita beloknya di mana ya? Sini kali ya. Sini apa depan ya? Sini kayaknya. Dan ini kita masuk di daerah pasarnya Kecamatan Wates ya. Suasana pagi, masih sekitaran jam 8 lewat 12 menit. Itu ada keterangan lagi, kalau kalian lurus arah Blitar Tulungagung, wisata Gunung Kelut Ngancar itu belok ke kiri. Jadi kita ikutin rambu lalu lintas saja ya. Saya udah nggak pakai Google Map ya. Oke, dari sini kita lurus terus ke arah timur. Selamat datang di kawasan wisata Gunung Kelut. Oke, sekitar jam 8 lewat 17 menit saya sudah nyampe di gerbang wisata Gunung Kelut. Dari sini masih sekitar kurang lebih 20 km lagi ya. Yuk kita terusin. Jalannya sih menuju ke Kelut enak ya, aspalnya bagus banget, mulus sih. Ini saya sewa motornya dapatnya Honda Beat di IG tuh, sewa motor Kediri. Dia itu di deket-deket terminal Tamanan ya. Kalau kalian mau sewa motor dari situ, ini sehari Rp75.000. Udah kelihatan tuh sketsa Gunung Kelutnya sekilas. Tampaknya udah mulai agak panas, jadi semoga aja masih dapat view-view bagus di Gunung Kelut ya. Dari tadi saya nyari Alfa sama Indomaret, nggak ada ya di sini. Pengen beli-beli kopi gitu, santai dulu. Oh, ini ada Tugu Nanas. Kita udah masuk di kawasan Ngancar. Kita masih lurus terus ke arah Gunung Kelut. Iya beneran nih, susah banget nyari kopi dingin ya kayaknya nih. Biasanya kan ngopi di Point atau ngopi di Coffee Bean-nya Alfamart. Di Kediri ini dari tadi saya coba cari, nggak ada ya, mungkin di kota aja kali ya. Nah ini guys, jadi Ngancar itu kan identiknya tadi buah nanas ya. Ini pohon-pohonnya sepanjang jalan, lihat kanan kiri itu pohon nanas. Ini ada lucu lagi nih teman-teman, di tengah-tengah kebun nanas jadi nih Kopdes Merah Putih, Desa Ngancar. Ngancar tuh di tengah-tengah kebun nanas. Luar biasa memang Koperasi Merah Putih. Oke, ini kita ketemu apa nih, taman. Tapi kok banyak pohon-pohon ya, ditebang-tebangin. Terus sama sayuran. Ini kita masih lurus lagi aja ya, arah Gunung Kelut. Tanda-tandanya sih jelas dari rambu-rambu lalu lintasnya menuju ke arah Gunung Kelut. Kalian nggak perlu pakai map juga bisa. Setelah melewati Tugu dari Desa Ngancar, ini jalannya udah mulai masuk kayak masuk hutan-hutan ya. Tapi di bawahnya tuh masih ditanemin pohon buah nanas tuh. Karena ini kayaknya sentra buah nanas dari daerah Kediri ini. Lancip banget loh, terlihat beberapa siluet dari Gunung Kelut
bukit-bukitnya ya di depan. Selamat datang di Lembah Kelut Villa dan Glamping. Oh, ternyata di sini juga ada beberapa lembah kelut nih. Jadi kita beloknya ke mana? Kagak ada arahnya. Naruh pelangnya tapi nggak ada petunjuk arahnya, nggak jelas. Oh, di depan kayaknya nih. Oh, itu udah ada nanasnya tuh teman-teman. Sentra nanas tuh baru dijual beliin di sini. Nah, ini kita belok ke kiri. Kalau ke kanan itu masih ke arah Blitar dan Kampung Anggrek. Udah mulai banyak yang jualan buah nanas di pinggir jalan. 10 ribuan. Kita cobain nanti ya baliknya ya. Karena belum makan nasi nih saya. Belum sarapan. Turun dari bis sekitar jam 7, langsung jalan kaki menuju ke sewa motor Kediri. Dan langsung kita ke Gunung Kelut. Ini juga ngejar waktu biar dapat momen di Gunung Kelut ya, buat kalian nyaksiin. Semoga masih dapat ya sampai ke kawahnya. Saya pengen lihat hijau Toskanya, cakep banget itu. Dan ada spot-spot menarik juga di kawasan Gunung Kelut. Ada juga yang jalan misteri. Nanti kita coba record di situ. Motor kita matiin dan nanjak sendiri. Jadi ikuti terus video saya sampai tuntas. Let's go. Oke, dan ini kita sudah nyampai di daerah Jelajah Wisata Kabupaten Kediri. Dan ini adalah gerbang masuk dari Gunung Kelut. Oke, di sini di samping saya terdapat gedung teater dan museum Gunung Kelut. Dan ini adalah pintu masuk loket Gunung Kelut. Oke, kita tanya tiket masuknya berapa? 13.000 sama motor? Sama masuk. Oke. Per orangnya 10.000 untuk kendaraan pribadi 3.000. Siapa? Mohon maaf nanti tidak bisa sampai sepuncak. Nanti pada akhir ada petugas sembarang. Ya, Pak. Amin. Gimana, Pak? Belum sampai bisa ke puncak. Sampai batas akhir ada petugas nanti yang mengarahkan di sana. Yang ojek? Ada ojek kan? Ada ojek. Ya, naik ojek saya pengen naik. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Coba. Oh, Nanas. nanas. Wih, dicoba suruh cobain nanas tapi belum sarapan ini. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Manis kan? Red, aja 1, 2 lagi. Manis banget. 1 lagi. Baik banget. Nah. Ya, Pak, masih. Mari, Pak. Oke, petugasnya ramah-ramah. Baik banget, gue dikasih cobain nanas khas dari Ngancar. Manis banget ini. Dan untuk tiket masuknya sekitaran 10.000 per orang. Untuk motor 3.000 rupiah. Dan kita masuk di sini ada keterangan pos pengamatan Gunung Kelut 1.500 meter. Manis banget nanasnya, sumpah. Dan di sini juga diizinin bolehin naikin drone. Wah, luar biasa nih. Jadi kebetulan saya juga bawa drone dan kita akan promosiin kawasan wisata Gunung Kelut yang ada di Kediri. Oke, ini ada pecah jalan. Kita ikutin rambu ya. Kita di kiri. Mungkin karena ini tikungannya tajam, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan, sebetulnya sama aja. Oke, cuacanya cerah juga hari ini. Ini kita melintasi perkebunan pohon durian nih. Nggak ada buahnya lagi.
Panasnya mantap banget, sumpah. Dan tadi makan belum sarapan juga. Katanya nggak apa-apa sih, aman. Oke, untuk sedikit kilas tahun 2014 Gunung Kelut terakhir meletus, erupsi, dan mengakibatkan abunya sampai ke daerah Jogja dan juga Jawa Barat juga ada imbas. Kemudian Gunung Kelut itu memiliki ketinggian 1730 meter di atas permukaan laut ya. Jadi nggak terlalu tinggi. Tapi Gunung Kelut itu memiliki keindahan alam yang sangat indah, terutama bukit-bukit seperti kalian nonton di film Jurassic Park. Penasaran? Jadi ikuti terus video saya kali ini. Dan ini jalan saya sendiri doang, satu-satunya jalan menuju ke Gunung Kelut. Dan di sini di hari Sabtu mungkin belum terlalu banyak orang yang berkunjung ke sini. Kemungkinannya di weekend besok kali ya. Ya kita coba aja gimana kondisinya dan view-nya gimana di Gunung Kelut. Di sebelah kanan saya ada beberapa titik bangunan yang terbengkalai. Mungkin ini bekas warung-warung rest area ya. Tepatnya di Taman Agro Margomulyo. Mungkin sejak pasca erupsi tahun 2014 kali ya. Jadi sudah tidak ditempati lagi untuk menjual makanan dan minuman. Kita lanjut yuk. Jalannya itu bagus ini, termasuk bagus di daerah pegunungan. Mobil juga masih oke lah untuk melintasi jalan ini. Oke, ini saya di titik 100 meter Jalan Misteri, kawasan Gunung Kelut. Tuh, ternyata ini nih. Ternyata ini nih jalan misterinya nih. Kita coba dulu ya untuk mati jalan misteri. Kita coba matiin. Apakah masih jalan atau enggak? Ternyata udah enggak nih. Coba kita balik ya. Ini ada gerbang dari wisata Gunung Kelut. Nah, ini kita coba dari sini coba ya. Jalan misteri. Kita coba. Beneran loh, jalan itu mati, kenceng loh, kenceng bener. Wih, beneran loh, tuh lihat kaki saya di atas, ini tangan gak ikutan. Wih, di jalan-jalan misteri. Wih, beneran coba. Wih deh. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Apakah itu sebagai hanya ilusi atau misteri? Kalian patut coba datang ke Gunung Kelut, karena hanya ada di Gunung Kelut. Wih, langitnya biru banget, cakep banget ya Allah. Ini kita coba lanjut naik dan wow, ini the best coy. Astagfirullahaladzim, keren banget, keren.
Oke, ini pemandangannya luar biasa. Seperti masuk ke daerah Jurassic Park. Oke, kita jalan terus ya. Ini saya rekam terus pemandangan alam di kawasan Gunung Kelut. Ih, cakep banget, luar biasa ini. Tadinya saya pikir kesiangan, tapi wow, the best. Oke, dan ini parkir untuk kendaraan mobil. Ini rest area ya. Oke, dan ini ada jual-jual nanas juga. Durian juga ada. Cakep nih. Dan kita udah nyampe di kawasan Gunung Kelut 1731 mdpl. Ih, cakep ya. Oke, kalau kalian sampai di rest area Gunung Kelut, ini untuk kalian parkir motor dan mobil menuju ke kawah. Nanti kalian bisa sewa kendaraan atau naik ojek dari titik ini menuju ke kawah Gunung Kelut. Itu tarifnya PP sekitar Rp40.000. Dan di sini kalau kalian mau sarapan juga banyak warung-warung yang buka. Jadi kalian dapat menikmati sarapan terlebih dahulu sebelum menuju ke kawah Gunung Kelut. Oke, di sini juga terdapat buah-buahan, yaitu berupa nanas hasil dari perkebunan tadi di bawah ya. Kalian juga dapat menikmatinya. Ada rujakan juga di sini. Dan ini kita coba melihat keindahan Gunung Kelut dari rest area ini. Pangkalan ojek Gunung Kelut, Satrio Kelut. Oke, kita naik ojek gunung. Motornya GL. Di gunung itu emang sering hujan, jadi kita harus kelihatan jas hujan. Oke, kita coba naik ojek Gunung Kelut. Oh, ini spotnya ya, spot foto. Oke, ini kita inlet Ganesha. Kita masuk. Duh, gelap banget.
Udaranya juga dingin banget di sini. Dan ini kita langsung ketemu kawah Gunung Kelut. Wih, ramenya. Ternyata rame, teman-teman. Oke, cuacanya cerah banget di kawasan Gunung Kelut. Dan ini saya sekitar jam 9 pagi. Ini kita coba lihat kawah Gunung Kelut. Cakep banget ya. Oke, dan ini kita mau menuju ke Tebing Sumbing. Kita coba nanti. Ini Tebing Sumbingnya ya. Dan kita coba mendaki dulu sedikit. Anginnya kencang banget. Oke, di sini terdapat shelter. Masih bisa digunain nggak sih? Coba kita lihat isinya apaan. Kosong. Oke, dan itu adalah puncak Gunung Kelut ya. Nah, itu bisa didaki pakai rock climbing. Ini ada jalur pendakian juga ke sana tuh. Di sini terdapat alat monitoring gas beracun CO2 pada gunung berapi berbasis Internet of Things. Ini jangan dirusak, apalagi diambil. Ini nggak tahu masih berfungsi atau enggak nih. Ini ada solar panelnya juga. Ini kita coba mendekati puncaknya Sumbing dari Gunung Kelut. Tapi di sini pasirnya pasir bergerak ya, licin. Ini padahal udah dikasih kawat-kawat nih. Tapi ada aja yang mau naik ke sana pada. Kita coba deh. Nah, ini kita di bawah dari puncaknya Gunung Kelut atau yang disebut Tebing Sumbing. Wih, mataharinya cakep banget. Selamat datang di Puncak Kelut 1731 mdpl. Oh, ini kalau kalian ke puncak Tebing Sumbing hati-hati ya. Soalnya pasirnya tuh pasir bergerak.
Oke, jadi tempat saya berada adalah di puncak dari Gunung Kelut. Gunung yang erupsi di tahun 2014. Yang abunya mengakibatkan kawasan Yogyakarta dan sekitarnya dan juga sampai ke Jawa Barat. Dan beginilah kondisi kawahnya di tahun 2026. Oke, ini adalah Ines Ganesha. Oke, kalau kalian nggak bawa kamera proper bisa numpang foto atau sewa foto di sini. Mumpung gunungnya belum dipindah mas, kalau mau kelihatan kawah kita ngambilnya nanti dari atas. Dari atas bagus kayak gitu. Oke, makasih. Dan kita mau menuju ke ojek lagi, karena tadi kita naik ojek. Dan ini udah hampir jam 10. Kita harus mesti turun karena cuacanya panas banget. Anginnya kenceng banget guys. Rambut gue. Oke, jadi itu saja video saya tentang kawah Gunung Kelut. Keindahan yang luar biasa, erupsi tahun 2014 dan sekarang udah tahun 2026 menjadi wisata terbaik yang ada di Kediri. Dari sini kita kemana lagi? Coba lu komen. Udah gitu aja. Bye. Dan di sini terdapat toilet umum. Hanya ada 2 nih kayaknya. Di dekat-dekat pangkalan ojek. Kita coba review. Ini kayaknya bangunan baru deh. Ya bersih lah. Kalian ke Gunung Kelut jangan lupa mampir dan makan nasi rawon. Nih, warungnya sini nih. Biasanya mau maling konyol. Kalian mau ke Gunung Kelut nggak bawa mobil kendaraan, bisa parkir dari bawah. Kalian bisa naik mobil ini nih. Oh, rombongan nih ada. Oh iya, buat anda-anda yang kesini dan bawa makanan ya jangan lupa ya dibuang sampahnya itu pada tempat. Oke, ini kalau kalian mau trekking bisa langsung jalan kaki atau paling enak sih naik ojek sih menurut saya. Ini pemandangannya top banget guys. Gunung Kelut.